Ini Kris ya, Kris Nogososro ini waktu didapat ini di daerah Bogor saat saya itu berjarah. Itu Kris ini tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat jejak praktisi semua. Kamu gak sendirian. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, salah satu sahabat yang sebut kita namanya sebagai Mas Bejo. Beliau akan bercerita tentang pengalaman spiritual, mempelajari berbagai macam ilmu. Nah, seperti apa pengalaman beliau dan sosoknya, seperti apa Mas Bejo, langsung saja kita berkenalan. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Mas Bejo? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini Mas Bejo mau bercerita bersama sahabat jejak praktisi semua. Itu saya sedang ziarah ke makam keramat, dan di saat itulah saya di situ berziarah, saya wirid, tafakur dan minta barokahnya. Tiba-tiba saya itu melihat pancaran cahaya putih dari makam keramat tersebut. Disitulah rasa saya mulai kagum dengan hal-hal yang spiritual, dan akhirnya saya mendalami dan terus mendalami sampai sekarang. Dan awal yang saya belajar pertama itu saya mempunyai adalah satu orang guru yang mengajari saya tentang ibaratnya belajar untuk lebih dalam tentang ibaratnya ilmu-ilmu karoma ataupun segala macamnya gitu. Dan disitulah saya mulai ikut dia kemana-mana dan jarah lagi ke daerah, tepatnya itu di daerah Celengsi gitu. Saya jarak situ dan ketemulah saya di situ dengan musafir. Itu ibaratnya orang yang suka berziarah. Aslinya kalau nggak salah itu orang dari orang Sukabumi atau Cianjur ya. Di situ saya ziarah bersama beliau, dan beliau memimpin sholawat, memimpin doa, dan memimpin ziarahnya. Di situ saya ziarah dengan betul-betul dan khusyuk gitu. Tiba-tiba di ziarah saya itu badan saya tiba-tiba membesar, seakan-akan makam keramat itu kecil seujung jari saya. Di situ beliau sebelum itu saya belum nanya dulu ya, baru saya mulai menanyakan sudah selesai sholawatnya, sudah selesai ziarahnya, baru saya tanyakan beliau. Saya tanya kepada beliau apa yang ibaratnya terjadi saat saya sedang ibaratnya ziarah. Tiba-tiba kenapa badan saya itu semakin lama semakin membesar, dan tiba-tiba makam keramat di situ seperti kecil. Dan jawaban beliau adalah nanti saat umur kurang lebih 30 ke atas sampean bakal tahu sendiri jawabannya. Nah, disitulah saya semakin penasaran, semakin menggebu-gebu apa maksud dari beliau itu. Dan disitulah saya akhirnya semakin penasaran lagi. Akhirnya saya jarah lagi dengan beliau yang pertama yang ngajari saya gitu. Jarah lagi ke makam Baku Cirebon. Nah, terus di makam itu saya itu dapat impian itu suruh ibaratnya mandi 7 sumur di situ tuh. Kalau nggak salah saya diimpian itu mandi 7 sumur, dan beliau itu mengasih sesuatu itu kalau nggak salah sebuah batu itu berwarna coklat dan loreng. Ternyata di batu tersebut itu ya adalah yang awas yang mendapat kodam itu ya kodam macan itu batu tersebut sampai sekarang masih tetap di saya gitu, nggak pernah hilang. Biarpun saya lupa naruhnya, dia tetap kembali ke tempat asalnya. Dan itulah awal terjadinya saya terus mendalami ilmu itu di desa Cirebon. Saya belajar lagi
ada seorang paranormal atau praktisi yang ternama lah, dia udah melalang melintang, melalang buana, ibaratnya berguru di mana-mana, dan akhirnya saya lah belajar dengan si paranormal tersebut atau praktisi tersebut. Saya belajar lebih mendalami lagi, dan akhirnya di saat itulah awal mulai pertama saya itu yang belajar itu dari guru besar saya, ya pokoknya nggak bisa saya sebutkan di sini ya. Kalau seandainya mau tahu ya silahkan bertanya, tapi nggak bisa saya sebutkan. Itu beliau yang awal mulai belajar ilmu saya itu adalah ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan yaitu beliau mengajarkan saya itu jurus yang belum sampai, ibaratnya apa ya, yang jangan sampai bikin emosi ataupun marah gitu. Yang pertama yang beliau ajarkan yaitu saya Bandung Bondowoso. Itu Bandung Bondowoso itu emang ya lebih tepatnya itu ya ilmu buat jaga-jaga ataupun apa, dan jangan sampai, guru saya berpesan jangan sampai menggunakan atau mengharuskan menggunakan ilmu tersebut. Dan disitulah saya mendalami, akhirnya saya semakin dalam lagi. Beliau mengajarkan saya lagi tentang caranya menjadi pemanggilan kodam, atau dalam arti ilmu menyambat kodam. Disitulah beliau mengajarkan saya, dan sampai situlah akhirnya saya kemasuk lah ibaratnya dalam sebuah tim di Seram lah gitu ya. Itu saya menjadi mediator di situ. Saya akhirnya belajar di situ, punya banyak teman, dan pengalaman saya itu sama belajar ilmu spiritual itu ya benda-benda pusaka yang saya dapatkan itu, yang pertama yaitu ya inilah. Nah, ini tongkat bambu yang ibarat ini, yang saya nggak salah itu pas waktu malam Jumat Kliwon kemarin ya, saya dapatnya di rumah angker lah bersama ibaratnya guru spiritual saya gitu. Dan yang kedua ini adalah keris ya, ini keris yang boleh coba kamera didekatkan, ini keris ya, keris Nogososro. Ini waktu didapat ini di daerah Bogor saat saya itu berjarah, itu keris ini tiba-tiba menghampiri saya, jatuh tepat di hadapan saya ya keris ini. Ya inilah sosok benda yang selalu saya bawa gitu. Ya alhamdulillah dampaknya nggak ada yang negatif ya, alhamdulillah gitu. Dan keris ini ya ibaratnya pasar aja ya, dan terfokus sama benda tersebut, karena yang mengijaukan semuanya itu ya Gusti Allah. Benda-bendanya hanya cuma perantara saja. Ya itulah benda-benda batu yang masih saya simpan juga masih ada ya, alhamdulillah nggak ada dampak negatif ya, alhamdulillah. Tergantung niat kitanya sendiri. Setiap benda itu tergantung dirinya sendiri, apakah kita niatnya untuk kebenaran dan apakah kita niatnya untuk ibaratnya kebatilan. Semuanya tergantung dari hati kalian sendiri. Ingat, tidak ada yang lebih kuasa dan lebih hebat dari Gusti Allah ya. Itulah benda tersebut. Semenjak saya belajar ilmu spiritual ini ya, kepekaan saya semakin lebih tajam, dan sensitif saja semakin ibaratnya semakin ibaratnya lebih dalam lagi ya. Dan banyak juga di sini makhluk-makhluk yang berada lah di sekitarnya, yang mungkin nggak saya bisa sebutkan satu persatu. Yang pasti yang kita bahas ini ada satu aja ya. Satu ini adalah ibaratnya kayaknya itu buyutnya dari keluarga beliau tersebut gitu ya. Dia selalu mendampingi, dan ada juga sosok macan sih. Di sini juga ada sosok macan, yaitu macan loreng di sini ya. Itulah hanya dua makhluk tersebut yang ibaratnya positif ya, yang lainnya ini ya negatif lah. Di sini banyak gitu. Ya sepertilah makhluk-makhluk yang bisa saya gambarkan, yang bisa saya ibaratnya kepekaan. Ya awalnya saya belajar ilmu itu kalau nggak salah semenjak saya usia kelas 3 SMP ya. SMP itu cuman awalnya saya melihat YouTube gitu ya, ini bener enggak sih kayak gini, ini bener enggak seperti itu. Karena waktu zaman saya itu rasa penasaran itu pasti diantara kalian juga pasti timbul, rasa penasaran dan rasa pengen tahu apakah benar di YouTube ini sepertinya, apakah benar yang seperti ini ya. Kurang lebih rasa penasaran itu timbul juga di dalam diri saya gitu. Akhirnya saya pengen melakukan jadi diri saya itu
dan ingin menunjukkan kebenaran seperti apa dalam channel YouTube itu, apakah benar belajar spiritual itu seperti itu. Dan saya belajar itu semenjak mulai SMA ya, SMA saya kelas 2 SMA itu saya mulai belajar. Dan dampak positif dan negatifnya itu, ya positifnya jika seandainya kita dalam arti ya positifnya itu harus digunakan benar-benar buat yang kebajikan atau buat ibaratnya pertolongan atau minta tolong. Jadi jangan pernah menganggap diri kita, kalau kita punya ilmu spiritual, jangan pernah menganggap diri kita sakti, karena tidak ada manusia yang sakti selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya baik-baik, sekuat apapun dan seberat apapun kalian tidak akan bisa menyaingi Gusti Allah. Hebatnya Gusti Allah itu luar biasa. Jadi kita ini hanya sebagai ibaratnya setitik ilmu atau secuil ilmu yang diberikan dari Gusti Allah untuk para orang-orang yang ibarat benar-benar belajar gitu. Dari situlah dampak positifnya itu ialah ya hati kreasi, hati seperti ya apapun yang kita pengenin gitu dengan belajar itu, ya kayak seperti ada penjaga atau apa gitu. Terus positifnya itu ya batin saya seperti peka, pendengaran saya tajam, terus sensitif saya semakin peka lagi, ya situ dampak positifnya. Dan dampak negatifnya adalah kalau misalnya saya tersudut emosi, itu pasti saya langsung nggak terkontrol dan sampai nggak terkendali, sampai seperti itu dampak positif dan negatifnya itu ya. Tapi selagi kita bisa menanggulangi dampak negatifnya dengan cara ya kita berbanyak istighfar dan sholawat, karena itu ibaratnya lebih ampuh, biar lebih benar-benar meredakan emosi. Jika seandainya emosi kita terbawa banget, bacalah istighfar dan sholawat, insya Allah negatif dari ibarat yang kita pelajari itu bisa terredakan seperti itu. Buat kalian yang ibaratnya ingin belajar atau lebih mendalami ilmu tentang spiritual, janganlah kalian belajar di Google atau di YouTube, karena bahaya resikonya. Bahaya kenapa? Jika kalian belajar tanpa pembimbing, yang ada bukannya saya ibaratnya menakuti kalian, bahkan kalian mati bahkan bisa menjadi mungkin gila ya, karena tanpa pembimbing itu kalian ibaratnya belajar tanpa pembimbing. Bagaikan kita belajar ibaratnya mencari alamat yang tahu arah dan tujuannya. Tapi belajarlah ilmu spiritual didampingi oleh gurunya yang benar-benar kompeten, yang bisa mengajarkan dan bisa membetulkan jika emang itu salah. Ya itulah, sekian dari ini saya, pengalaman saya yang saya awal ya, mulai dari mengenal tentang spiritualitas.